bahwa dia meminta adik saya itu dengan izin Allah, bahasanya untuk menghalalkan, untuk membimbing adik saya secara baik agama maupun manusia. Ternyata beda ceritanya dengan yang terjadi dengan adik saya. Jadi mungkin itu aja sih Mbak ya, saya rasa cukup itu aja. Mungkin dari abang sendiri udah ada mau coba ketemu langsung kah atau ngobrol Ya, bersama? saya udah serahin aja ke pelayannya atau ke kuasa hukum adik saya aja. Oke, berarti belum ada niatan ingin ketemu langsung bang? Nah, Atau saya jangankan untuk ketemu, untuk ngomongin namanya saya udah nggak mau gitu. Udah melihat mukanya saya udah nggak mau lah. Saya sangat kecewa sebagai kakak, sebagai orang tua, walinya saya sangat kecewa gitu. Jadi beliau ini walinya menikahkan. Saya menikahkan, saya kakaknya. Jadinya dia bahasanya manisnya katanya akan, saya bilang kalau Anda sayang sama adik saya, sayang juga sama anaknya gitu. Saya bilang kalau Anda sayang sama adik saya berarti Anda harus sayang sama anaknya. Ternyata ya kan dia menjanjikan akan datang setiap seminggu sekali ke rumah menjenguk ponakan saya kan, dari adik saya kan, akan dia ngasih untuk nafkah ke anak-anaknya, anak tirinya gitu. Ternyata itu tidak gitu. Beda usianya berapa bang? Kenapa? Mbak ini usianya berapa sekarang? Beda usia sama Abi berapa? Jauh. Adik gitu. saya kelahiran 84. Ya, Jadi ya saya juga. dia sih nggak tahu berapa umurnya, saya juga udah malas. Jadi semuanya saya juga sangat kecewa sampai nikah sama dia, rumah adik saya sampai dikontrakin, ya kan? Ya, Motor digade, ya, itulah. ya Itu udah, ya. mungkin Itu semua saya serahkan ke kuasa hukum aja ya. itu. Ya, Saya sangat kecewa. Kami juga mengalami seperti itu nggak, mantan istrinya sebelumnya? Saya kurang tahu masalah itu. waduh, kalau itu privasi dia. Mbak berarti si Mbak mohon maaf Mbak, Ya, udah ya. Takinya sendiri sempat tahu nggak sih Mbak permasalahan ini Mas? Gimana? Taki Maliknya sendiri sempat tahu nggak sih permasalahan itu? Enggak, dia menutup pernikahan ini ditutupi dengan bagus sama dia, dengan rapi. Artinya keluarga dia tuh nggak ada yang tahu, udah gitu Oke, aja. berarti Takinya tidak tahu juga Nggak, memang sama bapaknya? sekali enggak. Mbak sendiri berarti sebelum nikah dengan bapaknya Taki Malik sudah menikah dengan sudah pernah menikah? Iya, Iya. saya Iya. janda 7 tahun. Adik saya kebetulan baru belajar agama. Namanya orang baru belajar itu masih gampang dibodoh-bodohin. Dia taunya si Abi ini paham dengan agama dan dia bicaranya akan dibimbing seolah-olah dia bapaknya si Taki Malik ini ahli dengan agama. Dia merasa dibohongkan lah adik saya. Itu. Padahal itu di dalam agama itu jelas hukumnya haram. Jelas di dalam agama Islam itu hukumnya haram. Gitu. Makanya adik saya nggak pernah datang lagi ke rumahnya bapaknya Taki Malik tersebut. Gimana ini terjadi benar-benar dari awal pernikahan bang, atau mungkin di pertengahan baru mulai menyimpang? Seperti apa cerita dari? Kalau untuk masalah itu saya tidak paham. Tapi adik saya ceritanya sekitar seminggu yang lalu lah dengan saya. Dia bilang bahwa ini udah nggak benar. Ini nggak benar, gue harus gimana? Ya lu salah itu. Saya bilang gitu kan dengan adik saya. Ini udah menyimpang dari norma-norma agama. Udah pulang. Dan yang saya mirisnya itu adik saya lagi keadaan head, dia seperti itu gitu loh. Di mana otaknya gitu? Di mana pikirannya? Kalau memang dia manusia, dia beragama Islam, dia punya iman, harusnya tidak seperti itu. Gitu sih. Tapi ada nggak Mbak Malin menolak? Ya, saya menolak. Ya itu ya. Apa yang Mbak Malin sampaikan kepada Iya, yang saya bilang bersangkutan? kan nggak boleh gitu dia. Oh, kamu sempat bertanya gitu? Iya, tapi dia bilang enggak kok, ulama itu ada sebagian ulama yang bilang menghalalkan dan mengharamkan. Gitu. Artinya sejak awal kamu sudah Sudah. Gitu. menolak hal itu ya, Sudah dengan menolak, bertanya gitu ya? iya. Pernikahan berkali-kali atau mungkin baru satu kali melakukan penyimpangan itu? Menegaskan berapa kali? Ya, dugaan sementara sih adik saya berbicara dengan saya 5 kali ya. 6 kali. 6 kali dalam 2 bulan pernikahan. Dalam 2 bulan pernikahan dari Idul Adha tahun ini. 2 bulan sih masih. Tapi selama 2 bulan ini dia juga jarang, jadinya datang itu ntar
antara 2 minggu sekali baru datang ke sana gitu. Jadi kan setiap 2 minggu sekali pernah beliau ini ngomong sama saya akan menjenguk anaknya, anak tirinya dari adik saya gitu. Jadi setiap 2 minggu dia pulang, tapi adik saya di rumah sekitar bangsa 3 hari 4 hari nanti balik lagi. Jadi nggak full dalam 2 bulan itu dia bersama gitu. Berarti selama itu tinggal di mana Bang? Jadinya selama ini ya dia kadang di Boleh rumah disampaikan? di rumah bapaknya Taki Malik ini saya nggak tahu namanya, panggilnya Abi aja sih. siapa namanya? Di Cakung. Di Cakung di Jakarta Timur. Oh berarti Mbak selama pernikahan memang tidak satu rumah setiap hari selama 2 bulan kah atau gimana Mbak? Saya setiap hari sama beliau. Oke. Nah, dia memperlakukan saya seperti itu dengan keadaan saya lagi head, makanya saya selalu kabur, saya pulang gitu kan. Karena saya tidak mau dilakukan ya seperti itu gitu. Ini kan udah jelas nggak manusiawi ya. Oke. Artinya di agama Islam itu jelas sudah dilarang istri dengan keadaan head dia menyimpang secara seksual gitu. Ini jelas saya marah di sini, saya marah, tapi adik saya meredam. Insya Allah dari tim kuasa hukum adik saya yang akan selanjutnya yang akan menangani gitu aja sih. Mbak, mohon maaf Mbak, selama mengalami bisa dikatakan ini adalah pelecehan seksual walaupun memang Penyimpangan, Bang. Bukan penyimpangan. pelecehan, Bang. Oke. Penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual. Pemaksaannya seperti apa sih Mbak saat waktu itu? Adakah memang seperti kayak narik-menarik kah atau gimana Mbak? Ancaman kah? Paksaan secara omongan kah atau seperti apa Mbak? Itu yang tadi saya bilang, adik saya ini baru belajar agama. Artinya adik saya ini merasa dibohongi. Padahal sebenarnya adik saya itu tahu kalau itu haram, tapi tetap dipaksakan bahwa ulama itu bilang ada yang menghalalkan. Ini udah jelas loh. Ya, maksudnya secara pemaksaan itu Bang, adakah mengalami sikapnya itu maksudnya? Memang benar kata Abang kan jatuh beragam. Ya kalau untuk pemaksaan itu ya mohon maaf dari kami sebagai kakak itu ya nggak tahu, itu kan dari adik saya kan gitu. Makanya Gitu. mungkin dari si Mbak pemaksaannya seperti apa sih Mbak? Mungkin boleh tahu Mbak. Saya udah nggak mau ingat, saya udah nggak mau ingat, Adik saya udah trauma. Jadi karena adanya perlakuan itulah, jadi kamu meninggalkan rumah gitu ya? Iya. Gitu. Karena kamu trauma ya dengan perlakuan itu ya, bahkan saya- sehingga kamu meninggalkan rumah ya? 2 minggu pernikahan saya sempat pulang hampir 1 minggu kurang lah, tapi dia memaksa memohon dan dia nggak akan melakukan itu lagi, ternyata dia melakukan lagi, dan makanya sekarang saya udah nggak kuat, saya minta udah. Nah saat pergi rumah tahu Mbak pergi rumah? Tahu, dan itu kita berantem jam 12 malam. Oke. Jam 12 malam saya pulang dengan saya bawa barang-barang, tapi dia menahan saya. Tapi saya sudah nggak tahu gitu, saya sudah tidak mempertahankan rumah tangga. Makanya saya selalu memaksa ceraiin saya. Tapi dia tidak mau. Jadi apakah kamu masih mau kalau sampai kamu katakanlah dijemput gitu untuk kembali rujuk gitu? Jangankan itu Pak, saya udah terlalu mendengar namanya sudah, saya udah Takutan. Psikologisnya udah, ini adik saya psikologisnya jadi gitu. Ya udah Jadi gitu. kita rasa cukup ya, penjelasan tadi sudah cukup. Bang, tadi saya agak telat Ya. sedikit Bang. Langkah hukum berikutnya dari Abang seperti apa untuk kasus ini Bang? Ya tentunya yang pertama itu yang tadi kami sampaikan bahwa klien kami ini meminta untuk bercerai, gitu. Ya saya kira tentunya namanya juga sudah tidak mau, seperti tadi didengar sendiri dari klien kami yang sudah tidak lagi menghendaki adanya pernikahan ini. Ya saya kira ya ceraikanlah kan gitu, tidak usah menunggu seperti yang tadi disampaikan juga oleh klien kami Bu Marlin, menunggu 3 bulan mana itu gitu. Oke. Berarti hanya tuntutannya ingin berpisah ya Bang, nggak masuk ke akankah mau ada laporan kah dengan karena kekerasan seksual? Saya kira itu tidak atau dari tertutup apa? kemungkinan untuk hal itu. Ya, kami akan melakukan upaya-upaya hukum, ya tidak tertutup kemungkinan hal itu. Iya, kalau saya sebagai kakak merasa di agama, bimbing adik saya,
agar supaya mantap dalam agamanya. Gitu. Saya percaya dong, karena saya orang Islam, karena saya orang Muslim. Saya lihat beliau juga ahli ibadahnya pada saat itu. Ternyata saya sebagai kakak saksi dari pernikahan adik saya itu, adik saya itu nikah pada saat Idul Adha tahun ini. Gitu. Tanggal berapa ya? Tanggal 18. Nggak lama, sebelum sampai 2 bulan adik saya ini cerita. Jadi saat menstruasi ada dugaan, ini ada penyimpangan seksual, gitu kan? Yang tidak diajarkan oleh agama, yang diharamkan oleh agama, dia lakukan dengan dalih banyak kok ulama yang bilang bahwa ini halal. Ini dugaan sementara. Adik saya ini ngobrol sama saya nangis-nangis saat lagi head, dia bilang nggak mau, gue maunya pulang aja ke Depok. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelasin, bahwa di sini mungkin ada dugaan penyimpangan seks di luar dari norma-norma agama Islam.